Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan kalian semua hari ini baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Jadi sebetulnya fungsi kuadrat itu turunan atau lanjutan dari materi persamaan kuadrat ya. Nah, hanya saja fungsi itu menghubungkan domain dengan kodomain. Nah, jadi fungsi itu menghubungkan domain daerah asal ya dengan kodomain atau daerah kawan ya. Nah, sehingga direlasikan, dihubungkan dengan berupa fungsi. Nah, biasanya fungsi itu notasinya adalah fx ya. Fungsi x ya, bisa gx, bisa hx, itu macam-macam ya, boleh. Jadi gambaran umum atau bentuk umumnya ya. Jadi ini bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah fx ya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini fungsinya kuadrat. Artinya pangkat tertinggi dari fungsi tersebut adalah bernilai kuadrat, atau di sini variabelnya itu x kuadrat. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pangkatnya itu kuadrat, berarti ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, sampai sini gampang kan? Nah, apa sih itu A? Ya. Apa itu A? Apa itu B? Dan apa itu C? Ya. Jadi A, B, dan C itu merupakan bilangan ya. Jadi kalau di matematika ada yang disebut dengan koefisien dan konstanta. Koefisien itu adalah bilangan real ya. Jadi ini kuncinya itu semuanya juga adalah bilangan real ya, bilangan real yang mendampingi variabel itu disebut dengan koefisien. Nah, kalau bilangan real yang tidak ada variabelnya atau tidak ada ini ya, kalau ini kan x ya variabelnya, x kuadrat, ini juga x. Nah, ini disebut dengan koefisien. Nah, kalau yang tidak ada variabelnya disebut dengan konstanta. Nah, A, B, C di sini itu semuanya termasuk bilangan real ya. Bilangan real itu apa? Bilangan real itu kan pasti udah pada tahu ya. Dari tak terhingga negatif, tak terhingga sampai tak terhingga juga. Min 1, min 2, min 3 atau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu bilangan real. Jadi nanti A, B, C di sini ini merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya ya, kawan-kawan, teman-teman semuanya. Nah, contoh lah, misalnya saya kasih contoh di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Nah, pertanyaannya begini, berapa nilai a-nya? Nah, sudah jelas a itu di sini adalah angka 2. Oh, berarti a sama dengan 2 ya. Berapa B-nya? B-nya yaitu ikutkan dengan tandanya ya. Kalau di sini positif berarti juga diikutkan positifnya. Kalau di sini negatif atau min, ikutkan juga minnya. Berarti nilai B-nya sama dengan 3. Nah, berapa C-nya? C-nya yang jelas di sini 5 ya. Maaf, C sama dengan 5. Oke. Gitu ya. Jadi sekarang bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu, saya ulangi ya, adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini bentuk umumnya. Boleh nggak Kak misalnya digeser-geser nih. Misalnya bx dulu tambah ax kuadrat tambah c, boleh ya. Yang jelas a itu adalah koefisien atau bilangan real yang mendampingi x kuadrat ya. Jadi poinnya tuh
A itu adalah yang mendampingi X kuadrat. Nah, B itu adalah yang mendampingi atau koefisien dari variabel X ya. Atau X pangkat 1. Oke. Kalau C itu adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Namun sebetulnya itu adalah X pangkat 0 di sini. Karena X pangkat 0 itu adalah 1, jadi kita nggak tulis ya. Jadi C ini adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya ada fx sama dengan 5x min 2 plus 7x kuadrat. Oke, ini menurut kalian bentuknya apa? Fungsi kuadrat atau fungsi atau bukan? Oke, betul ya. Jadi ini jawabannya fungsi kuadrat. Kenapa? Keywordnya adalah di sini ada pangkat 2 atau ada variabel x pangkat 2x kuadrat. Nah, jadi ini termasuk fungsi kuadrat. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa nilai A-nya? Oke. Berapa nilai B-nya? Dan berapa nilai C-nya? Berapa nilai C-nya? Oke. Ini nggak berurutan ya, nggak sama seperti contoh tadi. Nah, namun kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya A itu adalah bilangan real yang mendampingi variabel X kuadrat. Oke, di sini X kuadratnya di sebelah kanan. Nah, angka yang mendampinginya atau koefisiennya berapa? 7. Oke, di sini ya. Nah, ini bawa sama tandanya. Jadi A di sini nilainya adalah 7. Oke. Nah, kalau B itu apa? B itu tadi yang mendampingi variabel X pangkat 1 atau X doang nih. Nah, X-nya mana nih? Nah, di sini ya. Oh, berarti B-nya itu angka 5-nya. Oke. Dan C-nya yaitu yang tidak mendampingi siapapun alias jomblo ya. Jadi di sini yang C-nya itu yang ini, min 2. Oke, jadi jawabannya A sama dengan 7, B sama dengan 5, C sama dengan min 2. Dan ingat, adik-adik ya, semuanya, nilai A ini itu merupakan bentuk bilangan. Jadi nggak perlu diikutin nih, X kuadratnya nggak perlu. Misalnya A ini sama dengan 7X kuadrat, nggak perlu. Jadi cukup dituliskan saja angkanya saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Gampang banget ya. Oke, selanjutnya nanti kita bagaimana sih cara menggambar daripada fungsi ini sendiri. Pertama menggambar, selanjutnya nanti kita sebelum menggambar itu harus kita mengetahui pembuat nolnya dulu berapa. Jadi kita pelajari dulu cara pembuat nol dari fungsi kuadrat itu berapa. Oke, pembuat nol. Pembuat nol itu artinya itu fx-nya atau fungsinya itu nilainya 0. Nih, jadi berapa sih x-nya itu yang menjadikan hasilnya itu jadi 0. Fx ini sering kita sebut juga dengan y ya. Jadi pembuat 0 itu y-nya itu harus 0. Nah, seperti contoh misalnya saya punya soal fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Oke. Nah, seperti ini ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, sebelum kita mau menggambar fungsi ini, kita harus tahu dulu pembuat nolnya berapa. Oke. Nah, pembuat nolnya itu caranya, berarti ini bisa kita tulis y ya. Saya tulis ulang. X kuadrat min x min 6. Berarti y-nya itu mesti 0. Oke. Jadi y-nya sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Nah, faktorkan. Kalau di sini x-nya 1 berarti berapa kali berapa yang menghasilkan x kuadrat? Sudah tentu x dikali x. Oke. Nah, selanjutnya caranya
berapa kali berapa dikali berapa harus sama dengan min 6. Nah, ini harus sama dengan min 6. Selanjutnya, berapa kali berapa juga yang kalaulah ditambahkan menjadi min 1. Jadi, ini angkanya mesti sama nih. Yang dikali jadi min 6, yang dijumlahkan jadi min 1. Nah, kira-kira nih, berapa kali berapa aja nih yang jadi hasilnya di 6? Yang jelas kan opsinya cuma 2. Kalau tidak 6 kali 1, ya 3 kali 2. Nah, kita lihat nih, apabila dijumlahkan nih yang selisihnya jadi min 1, yang mana yang mungkin? Oh, yang mungkin yang jelas 3 dan 2. Oh, berarti kita tulis di sini 3, di sini 2. Nah, kalaulah dikalikan jadi min 6, berarti salah satunya harus negatif nih, ya kan? Kalau dua-duanya negatif, nanti hasilnya jadi positif, gitu. Nah, kalau yang dijumlahkan min 1. Oh, berarti yang jelas min itu yang nilainya lebih besar atau di angka 3 di sini. Nah, coba kita buktikan ya. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Ini udah klop nih. Jadi bisa kita faktorkan. Jadi di sini kita tulis saja min 3 dan plus 2. Oke. Kita selanjutnya ya. Sehingga kita punya 2 nih, ya. Oh, berarti bisa x min 3 sama dengan 0, ya. Dan juga x plus 2 sama dengan 0. Artinya, x1-nya itu bernilai 3, ya. Karena 3 dikurangi 3, 0, ya. Berapa dikurangi 3 jadi 0? Pasti 3 jawabannya. Nah, x yang keduanya itu min 2. Jadi, pembuat 0-nya itu 3 atau x sama dengan min 2. Jadi, ini jawabannya ya. X sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Oke. Di sini bagaimana? Jadi, mudah bukan? Cara mencari pembuat 0 atau step awal untuk menggambar nanti kita punya kurva fungsi kuadratnya ya. Ini sangat penting banget. Jadi nanti kalian akan belajar tentang gelombang elektromagnetik nanti di fisika, dan itu berhubungan dengan kurva ya, yang namanya gelombang itu. Makanya kalian harus tahu dulu konsep dasar dari pembuat kurva itu. Jadi pertama, cara untuk menggambar fungsi kuadrat itu, satu, kita harus mengetahui pembuat nolnya dulu. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lihat nanti di video selanjutnya. Step apa lagi sih untuk menggambar grafik fungsi kuadrat di diagram Cartesius? Tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.